Andalusia adalah sebutan bagi semenanjung Iberia pada masa periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandals, karena bagian selatan semenanjung itu pernah dikuasai bangsa Vandals sebelum akhirnya mereka diusir oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5 Masehi. Bani Umayyah merebut semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik pada tahun 711 Masehi. Menjelang penaklukan Andalusia, kekuasaan Gothia Barat mengalami kemunduran akibat dari perpecahan elit politik, penindasan penguasa Nasrani terhadap orang-orang Yahudi, dan pembedanan pajak yang sangat memberatkan bagi rakyat Andalusia. Andalusia kemudian menjadi salah satu provinsi dari kekuasaan Daulah Bani Umayyah sampai tahun 750 Masehi, sebelum akhirnya menjadi negara yang berdaulat setelah Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah memproklamasikan kemerdekaan Andalusia pada tahun 756 Masehi. Sebelum menjadi negara yang berdiri sendiri, selama kurang lebih 6 tahun lamanya, Andalusia merupakan provinsi yang berdiri di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah dari tahun 750 Masehi sampai tahun 756 Masehi. Semenjak proklamasi kemerdekaan tersebut, Andalusia membuka lembaran baru sebagai sebuah negara yang berdaulat di bawah naungan Daulah Bani Umayyah kedua yang beribu kota di kota Cordoba sampai tahun 1031 Masehi. Abdurrahman bin Muawiyah menginjakkan kakinya di Andalusia setelah lolos dari upaya pembunuhan atas dirinya ketika terjadinya revolusi Abbasiyah sekitar tahun 750 Masehi. Ia dijuluki Ad-Dakhil, yang artinya sang penakluk, karena ia merupakan pangeran Bani Umayyah pertama yang memasuki wilayah tersebut. Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah kedua di Andalusia. Selama 32 tahun masa kekuasaannya, ia mampu mengatasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Karena ketangguhannya tersebut, ia dianugerahi gelar Raja Wali Quraisy. Puncak kejayaan Daulah Umayyah kedua terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Abdurrahman II dengan gelar An-Nasir, dan masih dipertahankan di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Muntasir pada tahun 961 sampai tahun 976 Masehi. Ketika Khalifah Al-Muntasir wafat, putranya yang baru berusia 10 tahun dinobatkan menjadi khalifah menggantikan ayahandanya dengan gelar Al-Mu'ayyad. Namun, tidak berselang lama kekuasaan Khalifah Al-Mu'ayyad, tongkat kekuasaannya direbut oleh Muhammad bin Abi Amir Al-Qahtani dengan gelar Hajib Al-Mansur. Al-Mansur menyingkirkan semua pangeran-pangeran Bani Umayyah dan pemuka-pemuka suku yang berpengaruh. Tentara yang dibentuk khalifah sebelumnya digantikan oleh tentara baru dari orang-orang Berber dan orang Nasrani dari Leon, Castilla, dan Navarre. Kebijakan yang dibuat oleh Al-Mansur diteruskan oleh Abdul Malik bin Muhammad dengan gelar Al-Malik Muzaffar. Pada saat itu,
Daulah Bani Umayyah masih disegani oleh lawan-lawannya di belahan utara. Malapetaka kehancuran mulai melanda istana ketika pemuka Bani Umayyah memecat Al-Mu'ayyad dari jabatan khalifah karena ia bersedia memberikan jabatan tertinggi negara itu kepada An-Nasir Lidillah. Namun, mulai saat itu, perebutan kursi kekuasaan khalifah sudah tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya Daulah Umayyah runtuh ketika Khalifah Hisham III bin Muhammad III yang bergelar Al-Mu'tadi berkuasa pada tahun 1027 Masehi sampai 1031 Masehi. Tak dapat dipungkiri lagi, kemajuan peradaban Islam di Andalusia sangatlah luar biasa. Dari sanalah muncul berbagai penemuan dan perkembangan teknologi, serta banyak melahirkan cendekiawan Muslim yang berpengaruh di dunia. Kemajuan itu bisa kita lihat pada pesatnya pengetahuan intelektual seperti pada ilmu filsafat. Perkembangan filsafat di Andalusia dimulai sejak abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Manuskrip-manuskrip Yunani telah diteliti dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Al-Mansur dan berakhir pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Tokoh utama dan yang pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyih yang dikenal dengan sebutan Ibnu Bajjah. Salah satu contoh karya besar beliau yang terkenal adalah buku Tabdhir al-Mutawahhid. Selain ilmu filsafat, berkembang pula dalam ilmu sains dan pengetahuan. Di antara tokoh ilmuwan sains pada masa dinasti Umayyah kedua adalah Abbas bin Farnas, yaitu ilmuwan pada bidang astronomi, Ibnu Hams pada bidang farmasi, dan Ibnu Battutah pada bidang geografi. Tidak hanya dalam bidang intelektual, kemajuan ilmu pengetahuan juga berkembang di bidang agama seperti pada bidang tafsir. Salah satu mufassir terkenal dari Andalusia adalah Imam Al-Qurtubi dengan karya beliau yaitu Al-Jami'u lil Ahkam Al-Quran atau yang lebih banyak dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Juga pada bidang fikih seperti Ibnu Hams dan Ibnu Rus. Mereka merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya ilmuwan yang berhasil dan sangat ahli pada bidang fikih. Kemegahan fisik bangunan sangat maju dan dapat perhatian umat serta penguasa. Umumnya, bangunan-bangunannya memiliki nilai arsitektur yang sangat tinggi. Ini yang membuktikan adanya kemajuan pada bidang arsitektur bangunan. Salah satu contoh kemajuannya bisa kita lihat pada kota Cordoba. Kota ini oleh penguasa Muslim dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir ke tengah kota. Taman-taman menghiasi ibu kota. Sekitar ibu kota berdiri istana-istana yang megah. Di antara salah satu bangunan ikonik yang terkenal di kota ini adalah masjid besar yang menjadi kebanggaan dinasti Umayyah, yaitu Masjid Agung Cordoba. Penduduk Andalusia terdiri dari berbagai macam etnis.
Di antaranya adalah bangsa Arab, bangsa Berber, bangsa Spanyol, bangsa Yahudi, dan bangsa Slavia. Bangsa Arab dan bangsa Berber datang ke daerah Andalusia sejak masa penaklukan Andalusia. Orang-orang Berber memilih untuk bertempat tinggal di daerah perbukitan yang kering dan tandus di bagian utara negeri ini. Sedangkan bangsa Spanyol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kelompok yang telah masuk agama Islam. Yang kedua, kelompok yang tetap pada keyakinan mereka tetapi meniru kebiasaan dan adat bangsa Arab. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tetap pada keyakinan mereka dan setia pada warisan budaya nenek moyang mereka. Sedangkan untuk golongan bangsa Slavia adalah golongan budak yang mendapat kepercayaan oleh Khalifah An-Nasir untuk menjadi pengawal istana. Mereka dididik di bidang kemiliteran dan diangkat menjadi tentara pemerintahan. Jumlah mereka di Istana Az-Zahra pada waktu itu mencapai 3.750 personil. Pada masa Khalifah An-Nasir juga hubungan dengan negara-negara tetangga diperluas. Misalnya hubungan antara dinasti Umayyah dengan Kekaisaran Bizantium dalam pembuatan mihrab Masjid Agung Cordoba dan pembangunan Istana Az-Zahra. Bizantium pernah mengirim Nicholas untuk menerjemahkan sebuah buku kedokteran yang dihadiahkan kepada Khalifah An-Nasir dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, yang selanjutnya diterjemahkan oleh Ibnu Sibir ke dalam bahasa Arab. Provence adalah salah satu negara yang merasa mendapatkan ancaman perluasan kekuasaan Muslim di Laut Tengah. Menyadari hal itu, Raja Provence meminta bantuan kepada Otto, yaitu Kaisar Imperium Roma Suci. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Otto mengirimkan delegasinya ke kota Cordoba untuk menemui Khalifah An-Nasir. Khalifah An-Nasir mengirim delegasi balasan ke Jerman di bawah pimpinan Uskup Robi bin Said.